Shalom keluarga besar GBMCC, kita jumpa lagi pada ibadah online hari ini. Sebelum masuk dalam pujian penyembahan dan sharing firman Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Pelaksanaan Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Fellowship GBMCC dilaksanakan pada hari Minggu pertama dan ketiga melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia dan lain-lain dapat ditransfer pada rekening BCA berikut ini. Ibadah minggu hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lim dari GBI Sudirman, Jakarta. Gembala dan seluruh jemaat GBMCC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lim untuk pelayanannya. Setelah firman Tuhan disampaikan, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Untuk itu, mari kita siapkan terlebih dahulu roti dan anggur perjamuan kudus. Mari kita dengarkan pesan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage,
yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Sebab Tuhan kita dahsyat, Dialah yang perkasa, amin. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termekat, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku, karunia bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku, takutnya nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang
Maha kuasa, Maha mulia, tulus sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sebab kasih setiamu lebih daripada kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami hendak memuji membesarkan nama-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Jiwaku dalam hadiratmu, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang hidup kami mau tetap menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika
ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Engkau ajaib Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau share dengan tema Jangan Menyerah. Diambil dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 29. Tentang wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita ini mengalami 4 hal yang buruk dalam hidupnya. Yaitu yang pertama, selama 12 tahun darah terus mengalir dan pada zaman itu tidak ada namanya transfusi darah. Kalau tidak salah transfusi darah baru ditemukan pada abad 17. Jadi secara fisik wanita ini sangat lemas dan beberapa dokter menafsirkan kalau 12 tahun darah terus mengalir, wanita ini secara fisik keadaannya sekarat. Yang kedua, Alkitab menjelaskan telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Dalam bahasa Inggrisnya having spent, yang mana ini berbicara soal keuangan. Jadi secara keuangan wanita ini dalam keadaan krisis. Yang ketiga, secara mental, psikis atau kejiwaan, wanita ini mengalami tekanan yang luar biasa berat. Dalam Imamat pasal 15 menjelaskan, kalau seorang wanita mengeluarkan darah secara berlebihan atau terus menerus, ini dianggap najis atau kotor. Bayangkan selama 12 tahun kemana wanita ini pergi, banyak orang akan mengatakan najis, kotor. Pasti ini membuat wanita ini mengalami tekanan mental, malu yang luar biasa. Dan yang keempat, walaupun tidak tertulis di Alkitab, tetapi banyak yang menafsirkan bahwa wanita ini sendirian. Tidak ada suami yang mendampingi atau keluarga yang menemani, menolong. Dan ini membuat wanita ini kesepian, kesendirian atau loneliness. Atas kejadian 4 hal yang buruk terhadap wanita ini,
maka wanita ini mempunyai alasan untuk menyerah, kecewa, kepahitan, marah, bahkan putus asa untuk hidup. Pada ayat 27, sewaktu wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus, maka timbullah pengharapan, imannya mulai bertumbuh. Bahkan di ayat 28, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan betul, di ayat 29 Alkitab mengatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dalam bahasa Inggrisnya, at once, immediately, instantly, straight away, her bleeding stopped. Kalau ada di antara bapak, ibu, saudara yang mengalami mirip seperti wanita ini, mungkin secara fisik sakit, secara keuangan mengalami krisis, secara mental, kejiwaan mengalami tekanan berat, mengalami kesepian, kesendirian, loneliness. Jangan menyerah. Lakukan seperti wanita ini. Sewaktu dia mendengar berita-berita tentang Yesus, imannya bangkit dan timbul pengharapan, dan melangkah untuk menjamah jubahnya. Dia percaya di dalam Tuhan Yesus ada jawaban dan kesembuhan. Dia percaya dalam Tuhan Yesus ada pemulihan dan keselamatan. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, saya bersama istri sudah masuk dalam pelayanan pengembalaan selama 26 tahun. Dan kami sudah menikah selama 36 tahun. Dalam perjalanan hidup, seringkali Tuhan izinkan kami mengalami yang namanya pergumulan, persoalan, dan proses yang berat. Sewaktu kami diproses dan mengalami pergumulan berat, kami ingat firman ini. Seorang wanita yang mengalami bertubi-tubi persoalan dan sekarat, namun wanita ini tidak menyerah. Ini membuat kami bangkit kembali. Dia saja baru mendengar tentang Yesus, iman dan pengharapannya bangkit. Maksud kami yang sudah lebih lama mengenal Tuhan Yesus menyerah? Sewaktu kami bangkit dan mulai fokus mempercayai firman-Nya, maka banyak yang baik yang kami terima. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bila ada yang menonton ibadah online service ini, ada yang mengalami sakit secara fisik, mengalami krisis keuangan atau pekerjaan, mengalami tekanan mental atau batin, kesepian, kesendirian, loneliness. Saat ini Roh Kudus menjamah mereka dan menerima kesembuhan, pemulihan secara ilahi. Hamba-Mu berdoa agar iman mereka juga bertumbuh dan pengharapan di dalam Engkau, sehingga mereka mengalami breakthrough, terobosan di dalam kehidupan mereka. Bapak, ibu, saudara yang baru pertama kali mendengar Yesus, buka hati saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga menerima kasih dan anugerah keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Alkitab berkata barang siapa makan dan minum perjamuan kudus, hendaklah ia makan dengan cara yang benar. Karena itu mari, biar masing-masing kita koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, bereskan itu. Minta ampun kepada Tuhan. Dia setia dan adil. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau ada dosa yang kami buat. Hamba-Mu berdoa, kuduskan, layakkan kami. Kami tahu korban darah Kristus sanggup menudungi kami, sehingga kebenaran itu nyata bagi kami. Berkati setiap kami, supaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami mengingat korban Kristus.
Kami akan memberitakan karya besar Tuhan itu, supaya orang lain juga memperoleh keselamatan itu. Berkati kami semua anggur dan roti ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari angkat roti di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu. Yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur buat semua karya pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kami dikenan. Kami boleh berdiri di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami akan lakukan itu ya Aba. Sehingga semua janji-janji firman Tuhan yang sedang dan segera digenapi, kami alami dalam hidup kami, keluarga kami. Kami lihat itu dalam semua konteks hidup. Itu terjadi. Kami bersyukur ya Aba, kalau kami dilayakan untuk melihat perkara-perkara yang besar di zaman akhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, berkati yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Buka pintu pekerjaan buat anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa, berkati usaha, pekerjaan dalam bentuk apapun yang dilakukan hari-hari ini. Tuhan juga memberkati dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat maka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang dapat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menyimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu juga jangan terantuk kepada batu. Sehingga dalam gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membuktikannya. Akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan memuliakan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Angkat dua tanganmu, arahkan hatimu buat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaan. Engkau berhasil, engkau naik, engkau jadi kepala. Dan biar segala berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini lagi sampai Maranatha, bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara.